Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah makmur masjid ini. Ibu-ibunya banyak ya. Bapak-bapaknya banyak, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, saya diminta Pak Imron nih, kawan dulu di wartawan Jawa Pos, terus sama-sama sudah keluar dari Jawa Pos dengan jalur dakwah yang berbeda gitu ya, tapi tetap bersatu ya. Di hati kita memiliki satu tujuan untuk agar umat Islam ini semakin maju ke masa depan. Karena umat ini sesungguhnya umat teladan, Pak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini umat teladan terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Tapi syaratnya apa? Mengajak yang ma'ruf, kebajikan, mencegah yang munkar, dan mengorientasikan hidupnya hanya kepada Allah. Kalau tiga hal ini dijalankan, umat Islam itu akan jadi umat teladan lagi seperti dulu pernah 700 tahun yang pertama. Sejak zaman Nabi, abad pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teladan umat Islam ini, maju di segala bidang. Militernya kuat, ekonominya kuat, sains, teknologi, ya semua segala macam kuat. Tapi 700 tahun yang kedua, mulai abad 14, 15, 16, 17, 18 sampai sekarang mundurnya luar biasa. Yang maju justru yang di luar Islam. Ada apa dengan umat ini kan gitu. Wong desainnya umat teladan kok sekarang nggak jadi teladan. Sing gawe komputer sapa? Sing gawe handphone sapa? Yang bikin mobil siapa? Yang ke angkasa luar siapa? Yang militernya kuat siapa? Yang ekonominya kuat siapa? Masya Allah ya. Umat Islam jauh di belakang. Ada yang salah dengan kita dalam beragama ini. Lek maca Quran iku mek dihafalno tok terus gak dilakoni. Ya, Islam ini bukan agama teori, Islam ini agama praktek. Saya menulis ini dalam sebuah buku, judulnya Membonsai Islam. Jadi Islam ini sedang dibonsai rame-rame, bukan dilihat indahnya, bukan, tapi dilihat kerdilnya itu loh. Koyoke cantik, koyoke indah, tapi kerdil, dikerdilkan. Oleh siapa? Oleh umat Islam sendiri. Gegeran di kalangan umat Islam yang bikin Islam ini mundur. Kalau umat Islam bersatu, gak ono sing iso ngalahno Islam ini ya. Luar biasa sejarah. Oke, saya tidak membahas itu hari ini karena ini awal tahun 2025. Saya diminta untuk mengkaji tentang waktu. Banyak orang tidak menghargai waktu. Padahal kita ini terus hanyut di dalam aliran waktu. Gak kroso, sudah 61 tahun. Masih meren di bawah saya mungkin 53. Bapak ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Masya Allah ya. Masa muda itu seperti baru kemarin. Ya, tiba-tiba
anak 4, cucu 7. Loh, kok cepet mendio gitu ya. Seperti baru kemarin saja, Bapak Ibu, tiba-tiba kita sudah sampai di penghujung dari perjalanan kehidupan kita. Ya, ojo ngira sing 20, 30 iku durung cedek. Jangan dikira yang 70-an duluan gitu ya. Yang 60 duluan, no, belum tentu. Saiki 50 ngono ya ono sing budal dhisik. 40 yang budal dhisik. Al-Qur'an mengingatkan tentang waktu dalam banyak surat. Ya, salah satu yang paling kita kenal ada wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi waktu, dan disebutnya adalah al-asr, demi waktu asar. Di ayat yang lain lagi ada wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan malam yang sudah gelap, dan seterusnya banyak waktu. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Demi waktu sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi. Bapak Ibu, kita ini kondisinya terus menurun sesungguhnya. Worse and worse. Setiap waktu menjadi lebih buruk secara alamiah. Nanti saya jelaskan. Alam ini tambah tua. Lek tambah tua sama dengan manusia, otot-ototnya tambah kaku kabeh, sendi-sendine tambah loro kabeh, digerakno watu-watu, ya, ngono boyoke gitu. Alam ini menua. Itu kalau kajian ilmiahnya menarik, namanya entropinya meningkat, kekacauannya meningkat, dikarenakan jagat rayanya mengembang. Jagat raya yang mengembang itu kekacauannya meningkat. Kenapa? Kalau saya punya kelereng 10, saya rapatkan, tertata, ya rapi, nggak bisa kacau karena rapet. Tapi kalau ini saya renggangkan, maka kemungkinan kacaunya menjadi lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Dia lebih mungkin untuk bergerak kemana-mana kacau. Tambah renggang, tambah kacau. Nah, jagat raya ini sedang mengembang, maka tingkat kekacauannya naik terus. Bencana tambah banyak, ya. Kriminalitas semakin tinggi. Itu bawaannya alam. Kalau kita punya makanan, buah atau apapun ditaruh di meja, sehari, 2 hari, 3 hari, tambah seger atau membusuk? Membusuk. Punya mobil baru, ya, ditaruh di garasi nggak dipakai, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tambah api apa tambah rusak? Keropos, gitu. Bikin rumah bahannya apapun, setahun, 10 tahun, 20 tahun, rusak. Orang hidup menuju pada menua dan mati. Itu kehidupan duniawi, itu bawaannya alam, Bapak Ibu. Jadi gak usah menyesali, waduh kok ini tambah elek, kok ini rusak, kok ini hilang, kok ini tambah ruwet. Ya itu memang bawaannya alam. Kalau tahu itu, maka kita bisa menerima, oh ya memang begini. Sehingga butuh usaha untuk menjadikan itu baik, menjadikan itu tertata. Nah, nanti kita lihat beragama itu sing dinilai usaha itu hasilnya. Nilainya ada pada usaha kita. Manusia itu sesungguhnya terus dalam keadaan merugi, turun worse and worse. Kecuali orang-orang yang beriman. Dia punya tujuan tertentu untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Ya tadi salah satunya secara umum amar ma'ruf nahi munkar. Senantiasa mengerjakan kebajikan. Ya memang harus ada usaha. Dari Al-Quran, hidup ini kayak mendaki ini loh Bapak Ibu, kayak mendaki gunung. Kalau jenengan tidak berusaha, diem, kecenderungannya diem apa turun? Turun, glender modern ini. Ya, kalau kita tidak berusaha, maka kecenderungannya akan turun. Maka harus gerak terus, harus berusaha terus, harus kreatif terus, harus terus berjuang. Ya, itu kehidupan. Senantiasa mengerjakan kebajikan dan nasihat menasehati dalam kebenaran. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, tawasau bil haqq.
menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk lebih jauh ya tentang waktu. Hari ini tanggal berapa, Pak? 12 apa? Januari. Itu kalau kalender Masehi. Minggu 12 Januari 2025. Kalau kalender Hijriah, Rajab tanggal 12 kebetulan, karena 1 Januari kemarin bersamaan dengan 1 Rajab ya. Ahad kebetulan bareng, tapi tahunnya beda. 2025 karo 1446. Lho sing bener saiki taune piro, Pak? 2025 apa 1446? Saiki kalender Cina. Ya, tanggal berapa sekarang? Hari ke-13 Cap Jigwe. Cap Jigwe itu bulan ke-12. Sebentar lagi tahun baru Imlek ya. Tahunnya 2575. Loh sing bener tahun 2025 apa 1446 apa 2575? Ya, tiba-tiba kita mendapatkan suatu nuansa yang waktu ini piye to janjane gitu ya. Kalau kalender bumi tahunnya sekarang ini adalah tahun ke-4,5 miliar tahun. Jadi kalau kita menghitung 0 tahunnya, hitungan kita adalah saat bumi ini diciptakan, maka sekarang ini sudah tahun ke-4,5 miliar. Kalau pakai kalender Masehi 2025, lu sak durunge ono rek. Kalau pakai kalender Hijriah, ini seakan-akan baru 1446. Pakai kalender Cina lebih tua, 2575. Tapi kalau kita menghitungnya pakai kalender bumi, 0 tahunnya adalah di penciptaan bumi, sekarang usianya sudah 4,5 miliar tahun. Kalau pakai kalender alam semesta, sekarang ini sudah 13,8 miliar tahun, Pak. Usia jagat raya ini sudah tua, Pak. Alam semesta ini sudah tua. Menarik nanti kalau kita lihat ya sejarah jagat raya gitu ya. Oke, saya ingin mengajak Anda untuk merasakan nuansa fenomena waktu ya. Ternyata ini siapa yang ngukur? Di mana kita mulai mengukur? Kapan kita mulai mengukurnya ya? Al-Quran menggambarkan rujukan waktu itu adalah kepada matahari dan bulan ya. Semua kalender itu patokannya adalah pada matahari dan bulan. Kalender Masehi itu berbasis pada solar atau matahari. Sehari itu adalah 1 kali rotasi bumi terhadap matahari. Jadi kalau kita lihat dari bumi seakan-akan mataharinya bergerak gitu ya. Terbit di timur, kemudian ke barat, terus kemana? Ke bawahnya sana, balik lagi ke sana. 1 putaran ini disebut 1 hari, kurang lebih 24 jam. Tapi sebetulnya yang berputar itu bukan mataharinya, yang berputar itu buminya. Mataharinya sebetulnya relatif diam terhadap bumi, tapi nanti bergerak terhadap yang lain. Matahari itu diam terhadap bumi, buminya yang muter kayak gasing. Muter kayak gasing yang menghadap matahari itu siang, terus lek wayahe membelakangi begini malam. Nah, 1 putaran ini 24 jam kurang lebih. Tidak persis 24 jam, tapi kurang lebih 24 jam. Oke. 1 hari adalah 1 kali rotasi bumi terhadap matahari. Setahun apa setahun? Setahun adalah 1 kali revolusi bumi terhadap matahari. Kalau tadi rotasi itu kayak gasing muter gini, kalau revolusi itu mengitari. Kalau dilihat dari bumi, matahari itu kadang-kadang persis terbit di timur, kadang-kadang agak selatan sedikit, betul? Terus ke tengah lagi, terus ke utara lagi. Merasakan ya itu ya. Nah, itu kalau dilihat
kita keluar dari bumi ini, keluar angkasa, buminya yang muter miring, Pak. 23,5 derajat. Jadi kalau matahari di sana, buminya miring ke sana, yang musim panas itu bagian utara bumi. Itu di bulan-bulan Juni, Juli, ya di bulan Juni puncaknya. Itu ada mataharinya ada di kawasan utara, musim panas. Nah kalau Desember begini, mataharinya ke selatan sampai 23,5 derajat di lintang selatan, maka musim di utara, di Eropa itu musim dingin, ya, Natalan, nah gitu ya, 25 Desember itu musim dingin di sana. 1 tahun adalah sekali revolusi bumi terhadap matahari. Dari titik ini kembali ke titik ini 365 seperempat hari. Seperempatnya disimpan 4 tahun sekali jadi tahun Kabisat, jadi tanggal 29 Februari munculnya 4 tahun sekali. Nah, jadi yang lahir 29 Februari ulang tahunnya 4 tahun sekali. Oke. Nah, sebulan itu apa? Kalau dalam kalender Masehi, sebulan itu dibagi semaunya. Ono sing usianya 28 hari, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Ceritanya panjang, itu rebutannya penguasa waktu itu. Ya terserah aku tuh, saulan dikai 28 ae. Saulan kasih 30 kasih gitu ya. Oke, tapi jadi 1 tahun kalender Masehi. Nah, kalender Hijriah dan Cina itu berbasis lunisolar, matahari dan bulan, ya. Bulan dan matahari. Berbasis pada bulan dan matahari. Sehari Hijriah ditandai apa? Tenggelamnya matahari saat maghrib. Itu berganti hari. Jadi mari Sabtu terus jadi malam Minggu. Itu sebenarnya masuk sudah ke Minggu kalau Ahad ya dalam hari atau kalender Hijriah. Sehari ditandai maghrib. Kalau ini ditandai jam 12 malam. Iki sing kadang rada bingungi ya. Kalau hitung-hitungan saiki wis minggu, sekarang ini ya hari Minggu. Tapi sebelum jam 12 itu Sabtu apa Minggu? Ya bergantung lek Hijriah ya wis Minggu. Tapi lek Samsiah ya masih Sabtu. Sehari kalender Cina ditandai pukul 23, Pak. Jam 11 pergantiannya. Nah, jadi beda-beda patokannya. Sebulan adalah 1 kali revolusi bulan terhadap bumi. Jadi bumi ini kan muter, tapi bumi ini diputeri oleh bulan. 1 putaran bulan itu disebut sebulan. Jadi bulan mati, sabit, tambah tebel sampai bulan purnama, terus sabit lagi, hilang. Nah itu 1 putaran bulan, usianya 29,5 hari. Nah setengah ini yang ngerepoti. Kadang-kadang bikin masalah ketika menjelang Ramadan dan menjelang Lebaran. Kalau setengahnya muncul di depan, ganep 29. Kalau setengahnya muncul di belakang, digenapkan jadi 30 gitu. Nah tahun ini Ramadan ini bareng insya Allah, tapi kita Lebaran ini beda. Ya, ada penjelasannya. Tapi tidak kali ini ya. Sebelah, oke, kalender Hijriah dan Cina. Setahun adalah 12 bulan. Dalam kalender Hijriah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Setahun itu adalah 12 bulan, tapi selisih 11 hari dibandingkan Masehi. Makanya Ramadan dan Lebaran itu maju terus, Pak. Iya betul ya. 11 hari terus gitu. Jadi ya setiap tahun bergeser 11 hari kurang lebih. Nah bergantung nanti bulannya pingin munculnya kapan, nah gegeran apa ndak gitu. Setiap 2-3 tahun sekali ada tahun Kabisat dalam kalender Hijriah dan lunisolar. Oke. Penanda waktu. Jadi Allah menggambarkan ini di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah, posisi-posisi
bulan atau perjalanan benda langit ya, bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya tahu pergantian, oh sehari misalnya, oh sebulan, oh setahun, oh 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya ya. Itu dikaitkan dengan pergerakan matahari dan bulan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang yang berilmu. Jadi Al-Quran itu mendorong kita supaya berilmu. Bahkan dimulai dari syaratnya berakal gitu. Beragama ini syaratnya berakal, Pak. Ini luar biasa Islam, gak ono agama lain yang mensyaratkan awal itu ya untuk memeluk agama ini, menjalankan agama ini berakal. Saya sampai nulis satu buku sendiri, judulnya Beragama dengan Akal Sehat. Syarat untuk memeluk Islam itu apa? Akil balik. Apa itu akil balik? Dikira wis remaja atau sudah puber, bukan. Akil itu akal, balik itu sampai. Akalnya sampai. Kalau akalnya nggak sampai, nggak usah beragama, nggak apa-apa, Pak. Iya, anak kecil belum cukup umur, belum cukup akal, ya. Kadang-kadang cukup umur itu juga belum cukup akal. Wis tuwek ngono sik akale sik durung jangkep ngono ae. Cukup akal. Anak kecil cukup akal, maka dia mulai dikenakan ya kewajiban beragama. Tapi semakin tua cuma durung cukup akal, baik karena gangguan apapun, permanen maupun tidak permanen, tidak dikenai kewajiban agama. Lali, itu nggak apa-apa. Puasa Ramadan awal-awal kadang lali, olahraga, semangat, keringetan wake, ngelak, pulang ke rumah, ono minuman, diminum, glek. Loh, poso rek, batal apa enggak? Enggak. Pokoknya aja mumpung lali rek. Nah, sebelah ya itu batal ya sih. Ketiduran, bangun siang. Wih, jam 7 jam 8 rek. Salat subuh mana? Salat subuh, bangun wudu ya Allah, kesiangan ya Allah. Saya pulang umroh, masih jet lag. Gak bisa tidur. Ya baru tanggal 5 kemarin pulang. Sebetulnya diminta Mas Imran itu tanggal 5 untuk kajian, tapi saya bilang, Mas aku baru pulang, kayaknya jet lag ini bahaya. Betul, sampai jam 2 malam nggak bisa tidur. Jadi karena kebiasaan di barat sana 4 jam selisihnya. Jam 2 malam itu ya sekitar jam 10. Jam 2 lebih baru tidur, bangun-bangun udah jam 8. Oh, salat ya salat. Karena tubuh ada iramanya memang. Nggak bisa seketika dipindahkan gitu ya. Nah waktu itu nanti siang malam itu nanti itu menjadi relatif ya, nanti kita lihat. Oke, Allah mengajarkan tentang keilmuan. Bapak Ibu, mana waktu yang benar? Di Indonesia siang, di Amerika malam. Jadi janjiannya saiki siang apa malam? Yang benar sekarang ini siang ataukah malam? Di Indonesia minggu, di Amerika Sabtu. Jadi yang benar ini hari Sabtu atau Minggu? Ya bergantung jenengan di endi. Nah kalau kita keluar dari bumi, ini malam siang itu cuma ada di bumi, ya. Jenengan naik pesawat ruang angkasa ke sini, buminya siang malam, jenengan di sini melihat matahari terus. Rek iki siang apa malam? Bingung toh. Ya bagi yang di bumi, yang menghadap matahari siang, yang membelakangi matahari ya malam. Lah sing di ruang angkasa embuh gitu. Siang apa malam. Terus sholat piye dan seterusnya gitu ya. Saya menulis satu buku judulnya unik. Tahajud siang hari, duhur malam hari. Nah, iso lho tahajud siang hari, duhur malam hari. Wah, saya diprotes, ada guru besar mengadili saya ada di universitas di Malang. Bagus ini, gimana ngajarkan sesat tahajud kok siang hari, duhurnya malam hari? Ya saya cuma nanya, jenengan sudah pernah ke Eropa Utara,
kawasan Skandinavia, di mana matahari tidak tenggelam di musim panas dan matahari tidak terbit di musim dingin. Jam 12 siang ketika musim dingin, peteng malam. Tapi di musim panas jam 12 malam terang. Jadi sesungguhnya jam 12 malam terang itu bukan, itu sebetulnya malam hari tapi dihadiri oleh matahari. Kita menyebutnya siang. Sebaliknya siang hari jam 12 siang tapi sedang musim dingin, nggak ada matahari, mataharinya lagi di selatan. Di sana siang tapi tidak dihadiri matahari. Kapan jenengan sholat duhurnya? Apa nunggu matahari di atas kepala? Kalau jenengan ngikuti itu, maka setahun cuma sholatnya 5 kali. Duhurnya di puncak musim panas, asarnya di musim gugur, terus maghribnya ya di musim maghrib dan isaknya di musim dingin gitu ya. Terus nanti berikutnya subuhnya di musim semi. Biasanya setahun naik sholat ping 5. Ada caranya gitu ya. Oke. Saya ingin mengajak Anda memahami situasi ya tentang waktu. Kadang-kadang kamu apa ya diajak ngeluh sidik nggak Pak ya? Di Indonesia Minggu, di Amerika Sabtu. Kalender Masehi 2025, Hijriahnya 1446, Cinanya 2575. Maka yang benar sekarang ini tahun berapa ya? Tiba-tiba kita. Usia saya sekarang 61 tahun menurut kalender Masehi. Tapi kalau menurut kalender Hijriah 63. Nah, jenengan bergantung kebutuhan. Pingin kata rada enom ya kalender Masehi ae gitu. Pingin rada tua ya kalender Hijriah ya. Oke. Lebih ngeri lagi waktu antar planet Bapak Ibu. Ya. Bumi, di bumi kita hidup di bumi ya, seharinya 23 jam 56 menit 4 detik ya, dibulatkanlah jadi 24 jam sehari. Jadi begitu matahari, kita melihatnya matahari terbit tenggelam, wah usiaku bertambah sehari rek. Sebulan 29 setengah hari, setahunnya 365 seperempat hari. Oke. Planet Mars seharinya 24 jam lebih sedikit, lebih setengah atau ya lebih setengah jam, 37 menit. Tapi bulannya namanya Phobos. Satu putaran kalau di bumi tadi sebulannya berapa? 29 setengah hari satu bulan. Di sana satu bulannya kalau berpatokan pada bulan Phobos 7,6 jam. Saulan. Jadi setiap 7,6 jam usia jenengan bertambah 1 bulan. Ada lagi bulannya yang lain namanya Deimos, lebih panjang, 30 jam. Setahunnya 687 hari bumi. Jadi enak nek kan setahunnya luwih dawa. Di sini katakanlah hampir 2 kali gitu ya. 2 tahun bumi nek kana sik setahun. Jadi kalau ingin kelihatan muda, pindah nang Mars. Nah, gitu. Usianya cuma separuh. Di planet Venus, seharinya Bapak Ibu ngeri, 243 hari bumi. Seharinya 243 hari bumi. Jadi dia itu muternya nggak cepet kayak bumi, kayak gasing gitu. Walon, Mbak. Tek 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 tek. 243 hari bumi itu baru sehari. Di planet Venus. Sebulannya nggak punya bulan. Gak bisa ngitung. Setahunnya mengitari matahari 225 hari bumi. Jadi lebih pendek. Jadi kalau jenengan pindah ke planet Venus, usia jenengan cepet tua, pirang tahun ngono ya. Cuma kira-kira 3/4 tahunnya bumi. Oke. Yang lebih ngeri lagi di Jupiter. Waktu planet Jupiter, ini planet terbesar di tata surya kita. Seharinya 9 jam atau 10 jam lah, 9 jam 50 menit. Seharinya kalau di sini 24 jam, di sana 10 jam. Jadi lebih cepat sehari.
Sebulannya, ada 67 bulan di sana. Maksudnya bulannya itu ada 67 biji. Jenenge macam-macam sampai gak apa lah. Ya. Durasinya tidak beraturan. Wes gak iso ngitung, Pak. Piro umurku di planet Jupiter gitu ya. Setahunnya adalah 11 tahun, 86 tahun bumi. Setiap 11 tahun di bumi itu baru 1 tahunnya di Jupiter. Kenapa? Karena dia jauh dari matahari, muternya rotok, balik ke sini lagi itu 11 tahun. Balik ini lagi 11 tahun. Jadi anak berusia 11 tahun di bumi, kalau dia hidup di Jupiter itu baru berusia setahun. Ya, terus mulai ngeluh bayang. Jadi berapa usia penghuni planet? Usia ketika di planet bumi 55 tahun, ya. Usia ketika di planet Mars 29 tahun. Usia ketika di planet Venus 89 tahun. Usia ketika di planet Jupiter 5 tahun. Ya, enak ya. Planet bumi 55, di Jupiter cuma 5 tahun usianya. Usia ketika di planet Neptunus cuma 4 bulan. Masih cilik ya, enggak ya. Sorry. Ya, jadi 55 tahun planet bumi itu kalau di Neptunus setara dengan 4 bulan. Terus kita mulai bingung membayangkan hakikat waktu itu jadi gitu. Oke, baik ya. Kesepakatan waktu jam digital, ya. Setahun adalah berbeda di setiap planet bergantung pada revolusi planetnya, ya. Sebulan berbeda bergantung revolusi satelit atau bulannya. Sehari berbeda bergantung kecepatan rotasi planetnya. Sejam, mulai bingung ya, sejam ini karena dimaknai apa? Sejam adalah 60 menit dikali 60 detik sama dengan 3600 detik. Lha sak detik apa? 1 detik adalah getaran atom cesium dalam suhu 0 mutlak sebanyak setara dengan 9.631.770 kali. Itu disebut 1 detik. Jadi karena bingung mencantolkan waktu itu kemana ngukurnya, akhirnya disepakatilah dicantolkan pada getaran atom cesium namanya. Sebanyak 9, sekian miliar kali getaran itu adalah 1 detik. Wis enak wis. Jenengan pindah nang dindi, delok jam digital. Oh, 1 menit. 1 jam, 24 jam. Tapi jam digital. Begitu pindah-pindah planet yo bedo. Tapi ini kemudian dijadikan patokan universal di seluruh dunia. Misalnya ada perjalanan keluar angkasa, kan bingung loh. Ya dulu jam digital lah ya, dijadikan patokan. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat cosmic calendar ya, tadi kalender manusia, wah ini dimulai dari Big Bang ya, penciptaan jagat raya, kemudian muncul bintang-bintang, galaksi-galaksi dan seterusnya gitu ya, sampai kira-kira 4,5 miliar tahun yang lalu barulah terbentuk tata surya kita. Ini bentuk solar system. Nah di sini, ini kebentuknya di sini. Nah ini kalau diteruskan muncullah kehidupan ya, makhluk-makhluk yang fosil-fosilnya menunjukkan makhluk-makhluk yang ya seperti ini. Ada mulai dari masuk 1 sel, kemudian tumbuhan sederhana, kemudian binatang sederhana, dan seterusnya sampai muncul dinosaurus ya, amfibi, reptil, dinosaurus dan seterusnya. Sampai pada cikal bakal manusia yang disebut sebagai Homo erectus. Bentuknya kayak manusia tapi sudah berdiri cuma belum berperadaban. Itu sudah ada kira-kira 10 juta tahun yang lalu. Terus ini berkembang. Ini cerita fosil ya. Nanti kemudian ini dirangkai jadi teori. Macam-macam teorinya gitu. Tapi kalau kita melihat fosil tertua adalah fosil yang sederhana, 1 sel. Fosil yang lebih muda itu muncul 3,5 miliar tahun yang lalu. Semakin muda, semakin kompleks, kemudian muncullah manusia atau ya fosil tulang belulangnya manusia yang terabadikan gitu ya, fosil itu.
Manusia modern Homo sapiens itu sudah muncul fosilnya, usianya kira-kira 400.000 tahun yang lalu. Sudah 400.000 tahun yang lalu. Sejarah kenabian Nabi Adam itu hidup di zaman kira-kira maksimum 10.000 tahun yang lalu. Lupa dari mana? Ya kari ngecek ya sejarah kenabian. Nabi Muhammad 570-an, Nabi Isa awal Masehi, Nabi Ibrahim kira-kira 3.000-an tahun sebelum Masehi, Nabi Nuh mundur lagi 4.000 5.000 tahun sebelum Masehi. Terus tarik ke belakang, tidak lebih dari 10.000 tahun yang lalu itu adalah zamannya Nabi Adam. Wah, di sini muncul kontroversi ya. Saya tulis di buku yang berbeda. Ternyata Adam dilahirkan. Adam itu bukan manusia pertama. Ini kontroversial, tetapi khalifah yang pertama. Al-Quran tidak pernah menyebut Adam adalah manusia pertama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah menyampaikan pada para malaikat, aku akan menjadikan dia itu, ya, menunjuk kepada sosok Adam yang kita sebut Adam itu sebagai khalifah. Nah, menarik ya, tapi ini cerita yang berbeda. Cuman saya ingin menceritakan kronologi ya, waktu kalender alam semesta terkait dengan munculnya kehidupan. Jadi kehidupan di muka bumi ini baru, Pak, dibandingkan dengan jagat raya. Sudah 13,8 miliar tahun, kehidupan di muka bumi ini, kalau yang sel sederhana 3,5 miliar tahun yang lalu. Kalau cikal bakal manusia ya 10 juta tahun yang lalu. Kalau manusia modern ya kira-kira 400.000 tahun yang lalu. Dan seterusnya ya. Nah, itu kalau dikaitkan atau dikonversi ke Januari, Februari, Maret, April gitu ya, 1 tahun. Maka Desember itu di sini, Pak. Jadi penciptaan ini bulan Desember tanggal 1, ini muncullah ini tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5. Awak dhewe iki wis ndek ini tanggal piro ya. Sudah menit-menitan dari perbandingan usia jagat raya. Oke. Relativitas waktu dalam dimensi ruang. Pak, di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang kemudian menceritakan tentang fenomena waktu itu memang sampai jadi kajian yang sekarang tetap kontroversial. Waktu itu kata Al-Quran iso mulur mungkret, bisa memanjang, bisa memendek. Dan kemudian ilmu pengetahuan ternyata membenarkan waktu itu bisa mulur mungkret. Dia Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian naik kepadanya dalam waktu 1 hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. 1 hari itu kadarnya bisa 1000 tahun. Nanti saya jelaskan. Di ayat lainnya lagi, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. 1 hari kok setara dengan 1000 tahun. Bahkan kalau kita melihat jagat raya, alam semesta ini katanya diciptakan cuma 6 hari. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pak, kalender jagat raya tadi usianya berapa sekarang? Berapa tahun? 13,8 miliar tahun. Jari ini Al-Quran 6 dino gitu. Cuma 6 hari. Gimana ini kita memahami ini? Dan ini menjadi fenomena ilmu pengetahuan mutakhir. Sampai muncul teori relativitas waktu ya, Einstein. Teori relativitas waktu. Kok bisa waktu itu mulur mungkret? Yo, Einstein ayo ngeluh kok waktu itu gitu. Banyak ilmuwan pusing, tapi akhirnya memahami benar ini yang diceritakan Al-Quran.
Satu hari setara dengan 13,8 miliar tahun ya. Dimulai dari Big Bang ini ya, mulai dari munculnya jagat raya, muncul kemudian materi partikel-partikel yang mikroskopik dan seterusnya, menjadi atom, menjadi molekul dan seterusnya, menjadi bintang dan seterusnya ya. Saya tidak menceritakan ini panjang cerita tentang proses penciptaan dalam waktu 6 hari itu. Saya lewati aja. Ini ada fakta ilmiah menarik ya. Jarak pengamatan menyingkap masa lalu. Bapak Ibu, sekarang ini astronomi kan berkembang luar biasa ya. Peralatannya itu menggunakan teleskop ya untuk memahami jagat raya yang sangat besar. Dulu tahun 90-an itu ground based. Teleskopnya ada di permukaan bumi. Tapi terus keganggu atmosfer, keganggu macam-macam gitu ya. Akhirnya diangkat ke geostasioner namanya, di luar atmosfer bumi pada tahun 95. Apa yang terjadi? Ketika di sini jarak jangkaunya, ini pusat jagat raya gitu ya, jarak jangkaunya cuma segini. Tapi begitu teleskopnya ditaruh di angkasa, dia lebih jauh lagi, bisa melihat kedalaman langit. Tahun 2004 Hubble Ultra Deep Field itu lebih tajam lagi, bisa sampai mendekati ke sini. Tahun 2010 Hubble Ultra Deep Field bisa semakin mendekati pusat jagat raya. Dan in the future, tapi sekarang sudah terjadi, James Webb Space Telescope, yaitu sudah bisa mendekati pusat jagat raya. Jaraknya cuma kira-kira tinggal ya sekitar berapa ini? Kurang lebih dari berapa ini ya? 200 miliar, 200 juta tahun. Jadi gini, jagat raya ini Bapak Ibu mengembang. Sekarang ini usianya sudah 13,8 miliar tahun dan jaraknya itu Masya Allah. Jagat raya ini ngukurnya nggak pakai sentimeter, nggak pakai meter, tapi namanya tahun cahaya. Apa itu 1 tahun cahaya? 1 tahun cahaya itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Itu pirang kilo? Tahu kecepatannya cahaya berapa? 1 detik cahaya itu bisa menempuh jarak 300.000 kilometer. 1 detik 300.000 kilometer. Panjang Pulau Jawa berapa Bapak Ibu? Kira-kira 1000 ya, Anyar Panarukan ya, kira-kira 1000 lah gitu. Maka kalau cahaya itu ditembakkan dari Jakarta ke Banyuwangi, di Banyuwangi dikasih cermin biar mantul lagi ke Jakarta, Jakarta kasih cermin biar mantul lagi bolak-balik, cahaya itu 1 detik bisa bolak-balik berapa kali? 300 kali. Ya. Ya, karena kecepatannya 1 detik 300.000 kilometer. Tek, 300 kali. Lebih cepat dari gitu. Soalnya tek, sudah 300 kali. Satu. Keliling bumi ada yang tahu berapa keliling bumi? Sekitar 12.000 diameternya 12.000. 40.000 kilometer. Jadi ketika cahaya ditembakkan keliling bumi 1 detik itu bisa keliling bumi berapa kali? 7,5 kali. 300 dibagi 40 ya. 7,5 kali. Tek, wet. Nah, lebih cepat dari wet ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ini ditembakkan ke ruang angkasa, 1 detik dia menempuh jarak 300.000, 600.000, 900.000. Setahun berapa? Menempuh jarak kira-kira 10 triliun, hampir 10 triliun kilometer. Itu digunakan untuk mengukur ruangan jagat raya. Jadi kalau disebut jaraknya 1 tahun cahaya, itu berarti 10 triliun kilometer. Bapak Ibu, matahari yang terbit, matahari jaraknya berapa dari kita? 150 juta kilometer. Gak sampai 1 tahun perjalanan cahaya. Kalau kita melihat matahari terbit, kemudian lihat cahayanya, jreng. Sebetulnya itu matahari saat ini apa bukan? Bukan. Kenapa? Cahayanya dadak melaku dhisik. Menempuh jarak 1 detik
detik 300.000 kilometer, 2 detik 600.000, 3 detik 900, terus baru 8 menit kemudian sampai di mata kita. Jadi kalau kita melihat matahari terbit, jreng, itu bukan matahari sekarang Bapak Ibu. Itu matahari 8 menit yang lalu. Loh, saiki matahari ini neng di ya wis luwih dhuwur. Karena cahayanya berjalan mendekati mata kita. Nah, yang menarik, ada matahari lain di belakangnya. Namanya Alpha Centauri. Dilihat pakai teleskop, jaraknya itu 4 tahun cahaya, sekitar 40 triliun kilometer. Maka kalau kita melihat itu, loh, Alpha Centauri, itu bukan bintang sekarang Bapak Ibu. Itu bintang kapan? Bintang 4 tahun yang lalu. Loh, bintangnya nang di Yombo, seneng di. Kenapa? Karena mata cahayanya itu berjalan butuh waktu 4 tahun baru sampai di mata kita. Di belakangnya itu Bapak Ibu ada bintang-bintang lain yang jaraknya 100 tahun cahaya. Ketika kita lihat itu sebetulnya bintang 100 tahun yang lalu. Di belakangnya lagi ada yang berjarak 1 juta tahun cahaya. Itu bukan bintang sekarang, itu bintang 1 juta tahun yang lalu. Di belakangnya lagi ada yang 1 miliar tahun cahaya, ada yang 10 miliar tahun cahaya. Yang paling jauh diketahui berjarak 12 miliar tahun cahaya. Didelok, itu duduk bintang saya kira. Itu 12 miliar tahun yang lalu. Bapak Ibu, Allah sedang menghamparkan sejarah jagat raya dalam penglihatan kita, dalam pengamatan kita. Ada peristiwa kemarin, peristiwa setahun yang lalu, peristiwa 1 abad yang lalu, 1 miliar tahun yang lalu, sampai ujungnya ya sekarang bisa diamati 13 miliar tahun yang lalu. Itu ada semua jejak sejarahnya di jagat raya. Gema dari peristiwa itu ada di jagat raya ini. Allah Akbar. Oke. Kalau peradaban kita digunakan untuk melihat jagat raya, melihat alam semesta, karena apa-apaan Bu, usianya cuma 60 tahun, 70 tahun, terus pakai kecepatan cahaya saja itu masih butuh waktu 1 juta tahun, 1 miliar tahun, belasan miliar tahun. Terus Nabi, nah ini bulan Rajab ya, nanti 27 Rajab Isra Mi'raj. Gimana menceritakan Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu? Nah, enggak saya ceritakan karena panjang. Tapi menarik ya penjelasan secara ilmiahnya. Oke. Jadi dimensi waktu di langit itu berbeda-beda. Dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu, kata Al-Qur'an, yang dilewati oleh para malaikat termasuk oleh Nabi. Kalau dalam ilmu, kalau dalam science fiction disebut sebagai portal-portal langit. Ya, kemana ke dimensi-dimensi yang berbeda. Itu sebetulnya memang ada landasan ilmiahnya. Dan Al-Quran menceritakan ada pintu-pintu langit itu. Dan seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, pastilah mereka akan berkata, sungguh pandangan kami dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang seperti kena sihir. Masuk ke dimensi-dimensi yang berbeda, itu pemandangannya, peristiwanya, hukum alamnya berbeda-beda. Nah, relativitas waktu akibat kecepatan. Ini cerita yang menarik. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat dan Jibril naik kepadanya, kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi tadi ada kadarnya 1.000 tahun, ada kadarnya miliaran tahun. Tapi bagi malaikat yang sedang melewati pintu-pintu tadi, naik ke dimensi yang lebih tinggi menghadap Allah, seharinya kadarnya 50.000 tahun bagi para malaikat itu. Jadi bagi malaikat mengamati kita sehari, celek, peradaban manusia bergerak berapa? 50.000 tahun. Terus jenengan bayangno malaikat mencatat perbuatan kita itu seperti apa? Siapa yang mencatat perbuatan kita, Ibu? Malaikat Raqib dan Atid. Di mana?
Nah, pundak kanan, pundak kiri, terus bayangno lungguh di kono, terus bawa apa? Nggawa kertas atau buku ngono nyatet, bayangno konvensional banget kayak zaman dulu. Sementara bapak kita ini merekam saya dengan kamera. Sudah secanggih ini, tidak terlewatkan setiap detik pun, sepersekian detik pun sudah direkam. Jangan membayangkan malaikat setradisional itu atau sekonvensional itu. Dia adalah makhluk cahaya, bahkan makhluk kuantum. Ya, saya menulis buku terkait dengan malaikat yang makhluk kuantum itu. Yang kecepatannya itu ketika dia bergerak ke langit melewati pintu-pintu dimensi itu, sehari kadarnya 50.000 tahun. Jadi malaikat Raqib Atid itu kalau mau digambarkan secara personal gitu ya, atau personifikasi, dalam ini satu hari peradaban bergerak 50.000 tahun, Bapak Ibu. Ya, apalagi nanti kalau kecepatannya dia lebih tinggi. Ini kalau saya masukkan satu hari setara 50.000 tahun itu ya, ada rumus Einstein, rumus relativitas waktu. T relatif itu waktu adalah T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Itu kalau dimasukkan ya, ini kecepatan cahaya, ini kecepatan orang yang bergerak atau malaikat yang bergerak. T waktu relatif, waktu diem, kecepatan malaikat. Poinnya begini, kalau kecepatan malaikat itu sama dengan kecepatan cahaya berarti C ya, berarti ini jadi C kuadrat. C kuadrat bagi C kuadrat berapa? 1. 1 dikurangi 1 0. Akar 0 0. T dibagi 0 tak berhingga. Jadi ketika malaikat bergerak dengan kecepatan cahaya, waktunya diem, nggak berhingga. Terus dia bergerak nih dinding, gampangnya dicatat ya sih, waktu tidak bergerak bagi dia. Gampangnya gini, pernah nonton The Flash? Itu loh superhero yang kecepatannya kayak kilat itu loh. Gitu. Jenengan kalau ngerjakan jupui misalnya kartu atau air minum ngeringkesi gini, sekian banyak orang, butuh waktu berapa lama? Tapi like The Flash, wood, selesai. Bagi The Flash, waktu itu begitu ya dia singkat, tapi bagi kita itu bernilai panjang gitu ya, kurang lebih begitu. Malaikat ketika bergerak dengan kecepatan tinggi bisa menyelesaikan segala macam urusan yang bertahun-tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, nggak penting, apalagi bagi Allah gitu ya. Ya Allah, cerita tentang waktu ya, mulur muka. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran menceritakan itu. Para malaikat di penjuru langit dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars Tuhanmu di atas mereka. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Banyak cerita malaikat dengan kecepatan-kecepatan yang berbeda-beda, dengan urusan yang berbeda dan seterusnya. Itu kalau dikaitkan dengan perkembangan ilmu mutakhir namanya kuantum. Ngeri ya. Ada quantum entanglement. Peristiwa saat ini bisa terjadi dalam waktu bersamaan di tempat yang lain. Ini sedang dikembangkan oleh Cina, namanya teleportasi kuantum. Dan nanti internet itu akan berbasis pada kuantum. Sekarang ini internet itu kan lelet Pak, lemot ya. Lemot, wah munyer. Nanti enggak. Kalau menggunakan teknologi teleportasi kuantum ini, kejadian di Amerika sekarang saat ini juga kita bisa melihat karena teknologi ini. Jadi ini real Bapak Ibu. Real. Seperti nggak ada ruang, seperti nggak ada jarak antara Amerika dengan sini, antara Afrika dengan sini, antara Timur Tengah dengan sini, Eropa. Seperti nggak ada jarak. Maka bagi Allah, bagi malaikat, seluruh jagat raya kayak nggak ada jarak, langsung mengendalikan seluruh jagat raya yang nggak ketahuan batasnya itu, ya sesaat saja. Oke, bagian-bagian akhir ya. Seluruh jagat raya terikat oleh waktu, alam semesta tak lewat ya. Waktu nih manusia
Tapi oke, ini yang tiap yang berjiwa itu akan mengalami kematian. Kenapa? Karena kita terendam di dalam waktu itu. Waktunya bergerak terus, larut kita, hanyut kita seperti terbawa oleh arus sungai yang tambah menua. Dan itu ternyata oleh Allah dimasukkan di dalam sel kita, Bapak Ibu. Jadi ini sel kita, terus di dalamnya ada namanya kromosom. Kromosom itu adalah kumpulan dari molekul-molekul, ya DNA namanya. Ada A, C, G, T, adenin, guanin, sitosin, dan timin yang membentuk kode-kode genetik. Aku lebih nganu gini tambah jorut. Mohon maaf gini, saya harus jam 6 ya nanti karena berikutnya ada kajian di tempat lain. Tapi oke, saya kasih gambaran sedikit. Bapak Ibu, ini stopwatch bagi usia manusia. Di tubuh kita ini ada stopwatchnya, Bapak Ibu. Begitu jenengan lahir, stopwatchnya jalan. Terus setiap peristiwa tubuh kita ini mengacu pada stopwatch itu. Usia, janin berapa gitu ya, terbentuk tangannya, terbentuk kakinya, terbentuk kepalanya, muncul rambutnya, komplit jadi janin, waktu ini lahir tambah kuat ototnya, waktunya jalan, waktunya bicara, terus jadi remaja, jadi pemuda, terus jadi menua, rambutnya memutih, ototnya melemah, ya, dagingnya mulai gitu ya. Itu mengacu pada stopwatch itu. Seperti mainan anak ayam yang diputar pakai pegas itu loh, Bu. Pak. Clek. Tuk 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 tuk. Nah, harus mati wis. Gak bisa menghindar. Nah, itu sama Allah ditempatkan di namanya telomer ini. Ini telomer ini kayak tali sepatu gitu ya, di ujungnya kan ada yang ngikat supaya nggak berodol gitu ya. Tali sepatu itu diikat di ujungnya supaya nggak berodol. Supaya reaksi-reaksi kimianya ini berjalan seperti yang didesainkan oleh Allah. Nah, ada yang bikin nggak berodol. Nah, masalahnya seiring dengan waktu telomer ini memendek. Ketika ini pendeknya sudah tinggal 40% dari panjang semula, terus sel ini bunuh diri. Jadi selnya bunuh diri, mati, jaringannya rusak, organnya rusak, jantungnya rusak, ginjalnya rusak, gitu ya, pencernaannya segala macam rusak. Gak bisa dihindari, Bapak Ibu. Gak bisa dihindari. Kata Al-Quran, masih di juru benteng sing dhuwur singitono, kayak itu ada di dalam diri kita, gitu. Ya, kita pasti akan mengalami kematian. Manusia berusaha untuk ada namanya proses telomerase untuk mencegah ini nggak memendek. Tapi begitu dicegah malah ruwet, malah liar, tidak terkontrol, malah merusak sistem, gitu ya. Tapi ini oke lah, manusia sedang berusaha. Yo carane telomer ini nggak segera memendek, supaya katanya bisa berusia panjang. Oke, tapi sampai sejauh ini menunjukkan bahwa ketika itu diintervensi, kacau malah. Isinya ini ada kodenya, itu ada 3,3 miliar kode genetik. Perintah membentuk kepalanya bulat, ojo kotak yo. Lho iku ono perintah yo. Telinganya 2, ojo gede-gede kayak telinga gajah, iku ono perintah yo. Matanya menghadap ke depan, ojo ke samping kayak ayam, nah gitu ya, atau ikan. Tangannya 2, jarinya 5, dedeknya kayak gini, rambutnya hitam atau coklat atau gitu ya. Itu ada perintahnya semua. Kalau itu meleset, maka cacat, lahir cacat. Begitu kritisnya. Ya, dan itu dikendalikan oleh Allah semuanya di dalam sel kita, ya. Ada namanya ilmu tentang genomik, tentang genom, tentang cerita-cerita ini. Oke, bagian akhir. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya waktu itu kan mulur mungkret ya, patokannya piye. Intinya adalah hidup itu sebetulnya hari ini. Kemarin itu sudah nggak ada, Bu. Kemarin itu cuma kesan di otak kita. Oh, kemarin saya ada peristiwa ini. Wis ra ono kabeh.
Apalagi tahun lalu, apalagi ya beberapa tahun lalu. Loh, 1 jam yang lalu itu loh nggak ada. 1 menit yang lalu itu nggak ada. Hidup itu ya sekarang di sini. Yang lalu-lalu nggak ada. Itu cuma kesan, cuma memori, cuma ingatan saja. Besok itu belum ada. Ya, 1 jam lagi itu loh belum ada. 1 menit lagi itu loh belum ada, Bapak Ibu. Hidup itu adalah sekarang dan di sini. Kalau ingin jadi baik, jadilah baik sekarang. Kalau ingin maju, lakukan sekarang. Ingin berjuang, lakukan sekarang. Gak usah ngungkuk akhirnya lu ya lesek urip. Belum ada. Waktu itu ya, hidup itu ya sekarang dan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya sekarang ini. Oke, merencanakan oke, tapi semuanya adalah ditentukan sekarang. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah semata, ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nilai kita, amalan kita, akibat, dampak, efek dan sebagainya ya sekarang. Sekarang. Oke ya. Jadi realitas itu adalah sekarang. Menurut fisika bahkan seluruh realitas ini bergantung nggak kata terus nongkrong tambah tuh ya. Intinya gitu supaya ada waktu untuk tanya jawab ya. Supaya ada waktu untuk tanya jawab. Saya cukupkan di sini tentang fenomena waktu, baik secara informasi Al-Qur'an maupun secara pendekatan saintifik, bahwa alam semesta ini ada yang namanya waktu dan waktu itu membuat kita larut, tetapi sesungguhnya waktu itu adalah saat ini dan hidup itu adalah di sini sekarang. Maka peristiwa itu cuma sekarang 1 ketemu sekarang 2, sekarang 3, sekarang 4, sekarang 5, sekarang cuma jejeran waktu sekarang saja hidup itu. Ya, ngerti. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin klarifikasi 1, 2. Oke, 2 dulu. Baik.